Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Sakra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1365 menguat 4,19%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Ya, asing minggu ini net buy cukup besar. Kalau digabung-gabung itu sekitaran 60 miliar ya, 60 miliar. Kalau di broker resminya Medco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya, Medco berhasil breakout juga ya, 1200 dijaganya. Yang perkiraan saya dia nggak kemana-mana ya. Yang penting jangan turun di bawah 1200 catatannya. Dan ya cukup menarik lah. Tapi apakah ini sudah konfirmasi untuk lanjut uptrend? Kalau menurut saya sedikit lagi kalaupun naik 1450. Tapi kalau untuk tren jangka menengah atau sampai akhir tahun atau kuartal ketiga itu masih oke, masih akan uptrend. Arahnya ya masih sama. Ini all time high ya 1300-nya. Ya, arahnya all time high-nya lagi 1300 ya. Apalagi harga oil sekarang itu bergerak di 80-85. Dan ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada pola cup and handle. Yang view lebih panjang juga pola bisa dibilang inverted head and shoulder. Seperti ini. Kalau tren jangka pendeknya bisa pola cup and handle. Ini kalau ditarik seperti ini. Ya, bagus tuh. Harusnya oil kemungkinan besar bisa bergerak di atas 80-84. Pokoknya minimal 80 lah pergerakannya oil. Ya, oil sudah mematahkan trend downtrend, masa sedikit aja naiknya ya. Mestinya sih bisa di atas 84 lah. Semoga ya sampai akhir tahun. Untuk Medco juga ya harusnya all time high. Seperti itu. Tapi nggak dalam waktu dekat ya. Seperti itu aja untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang malah ditutup terkoreksi 4,96% ke harga 386. Kalau dilihat dari transaksi asing itu malah net sell 13,2 miliar. Gak tahu nih ada cerita apa ya. Padahal laporan keuangannya bagus tuh Elsa ya. Laba meningkat. Cuman ya itu. Gak tahu dibuang tiba-tiba sama AK. Broker asing 312 ribu lot. Yang nampung tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. XCCP, NI, PD, CC, XL. Ya. Langsung saja ke teknikannya nih. ESA laba meningkat tiba-tiba anjlok lah. Nih, naik 33% secara year on year ya. Jadi nggak tahu kenapa ceritanya Pak, tapi kemungkinan besar Senin bisa rebound lagi. Ya, mungkin hari ini gara-gara bisa jadi yang efek rebalancing ya, karena asing hari ini jualan. Coba sebelumnya tanggal 29 asing ngapain nih? Jualan juga asing ya, tanggal 29 dan hari ini jualan juga. Ya kita lihat aja lah Senin seperti apa respon market ya untuk Elsa. Tapi harusnya Elsa rebound karena ini di level psikologisnya EMA 200 walaupun memang sudah jebol 400. Ya siapa tahu false break tiba-tiba rebound lagi. Apalagi harga oil nantinya kalau nanti malam ditutup di harga 80 atau lebih tinggi bisa open gap up Senin Elsa. Kita lihat ya. Kalau dia kembali ke atas 400 oke untuk Elsa. Ya seperti itu aja untuk Elsa. Lihat Senin aja dulu. Kalau gimana yang sudah cut loss ya udah itu bagian dari trading. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya padahal bagus ya polanya cup and handle weekly-nya, tapi sayangnya minggu ini jebol. Medco-nya bagus, Akranya bagus, Elsa-nya malah ambrol. Padahal laba meningkat ya, kita nggak tahu lah seperti apa respon market ya. Atau Bapak Ibu ada yang tahu sentimen negatifnya hari ini kenapa? Selain rebalancing itu mungkin ya bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman atau Bapak Ibu yang lain bisa tahu juga. Kenapa Elsa hari ini turun cukup dalam, buangannya juga besar. Seperti itu aja untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1105 menguat 1,37%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell seminggu ini asing terus net sell Pegas. Kalau di broker resminya Pegas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas ya sudah di area untuk dia mantul 1070, 1080, 1100 itu karena patah tren uptrendnya ya. Perkiraan saya juga bagus, ternyata ya gagal. Ya itulah, kalau kita gagal plan kita salah, out dulu. Seperti itu ya. Tapi kemungkinan besar sih minggu depan ada Teknika
rebound untuk Pegas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang buangan juga cukup besar. 2 minggu itu buangan besar dan dikonfirmasi minggu ini 2 kali lipat. Jadi lebih condong arahnya memang ke bawah. Tapi karena hari ini mantul dari support, mungkin besok Senin maksudnya bisa coba technical rebound. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 1.200. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PGEO yang ditutup menguat 0,82% ke harga 1.220. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya PGEO ada distribusi tipis. Langsung saja ke teknikanya PGEO langsung sideways. Momentumnya minggu ini perkiraan saya antara naik dan turun, ternyata enggak. Di situ-situ aja lagi. Jadi gimana nih kalau digambar orang ya biar lebih rapi. Trend downtrendnya dipatahkan memang ya. Kalau ditarik dari kapan nih? Dari Oktober 2023 ya, ini juga sebenarnya patah lagi retest. Supportnya, nah ini kan supportnya tuh ada memang support kuat tuh 1.200 atau 1.180. Tapi ada EMA 200-nya nih sudah muncul. Jadi sekarang, tapi menurut saya kalau dia gagal bertahan di 1.180 mending jual aja minggu depan ya. Kalau gagal bertahan di atas 1.180 jual aja dulu untuk tren jangka pendeknya. Tapi kalau Bapak Ibu mau di hold silahkan juga. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya candlenya kurang bagus, naik-naik terbatas dengan volume makin menurun. Takutnya minggu depan tuh tiba-tiba candlenya seperti ini. Dibuang. Ya pokoknya tadi 1180 atau 1180 hati-hati jebol itu. Untuk PGO mungkin jebol langsung bisa mantul di 1.100. Habis itu pola dead cat bond dan lanjut penurunan lagi. Ya bisa ke 1.000. Hati-hati untuk PGO kalau di bawah 1180 minggu depan. Seperti itu. Langsung saja kan selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 2.240. Terkoreksi 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MDKA didistribusi. Waduh, MDKA nih saya juga mau cut loss tapi nanggung. Ya, konfirmasinya minggu depan. Kalau memang dia terus turun ya udah, mungkin saya cut loss saja. Minggu depan lah saya lihat untuk MDKA. Ya, jadi seperti itu aja untuk MDKA. Kalau kondisi sekarang lebih ke wait and see dulu ya. Kalau mau spekulasi baik jangan dipaksa. Takutnya sih ambrol lanjutan. Kalau dilihat dari broker semarinya tuh ada buangan dia. Harusnya doji minggu lalu tuh dikonfirmasi rebound, ternyata dibuang. Saya juga ada spekulasi buy, masih nyangkut asing ada jualan masih ya. Itu yang menjadi penekan MDKA minggu ini. Jadi seperti itu aja untuk MDKA. Kalau menurut saya ini sudah sinyal memang downtrend ya. Lebih condong arahnya ke bawah. Pola dead cat bond bisa sampai 2.000 tuh turunannya. Makanya besok kalau memang koreksi lagi mungkin saya buang aja dulu. Atau saya sell on strength lah hari Senin. Kalau bisa hari Senin dia tembus 2.300 mungkin saya hold. Tapi kalau dia balik lagi di bawah 2.300 saya jual aja. Gitu aja untuk MDK. Kondisi saat ini menurut saya seperti itu. Tapi disclaimer. Untuk MDK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 590 terkoreksi 3,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya MBMA didistribusi. Langsung saja ketarikannya MBMA turun dulu. Kondisi sekarang lebih ke double top atau apa nih? Cup and handle ya pokoknya resisten 600 tuh harus dilewati kalau mau aman. Senin Selasa ya. Kalau Senin melanjutkan penurunan gagal 500 arahnya. Udah kelihatan 500 kalau melanjutkan penurunan di hari Senin. Kecil kemungkinan kalau di hari Selasa bisa comeback atau kembali ke atas 600. Itu untuk MBMA. Langsung saja ke selanjutnya ada BRPT yang ditutup di harga 1.005 menguat 3,07%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net. Kalau di broker semarnya BRPT diakumulasi. Kayaknya ya BRPT ini inflow-nya masuk lagi, asingnya masuk lagi. Sebelumnya asing keluar dulu. Mungkin rebalancing ya. Tanggal 29 coba cek. Tanggal 29 asing keluar nggak? Oh asing masuk juga ya. Kayaknya tanggal 1 dan 29 Februari hari kemarin tuh asing masuk. Cuman kemarin naik ya. Oh naik pantas lah. Naik kemana arahnya nih? Ya uji EMA 200-nya lagi lah 1150. Apakah pasti naik? Belum. Belum. Ini baru technical rebound biasa nih. Belum bisa mengkonfirmasi, memang baru aja breakout trend line downtrendnya. Tapi di bawah EMA 200 atau gagal bertahan di atas 1000 gagal juga untuk BRPT ya. Pokoknya bisa pola dead cat bond. Kalau mau aman, tren jangka pendeknya harus di atas 1000 titik amannya BRPT. Tapi saya juga infokan di grup tuh dimana harus average down BRPT kalau memang nggak pakai stop loss ya. Jadi bagi bapak ibu yang mau dipandu Borneo Trader di YouTube
ataupun di grup ya, itu bisa join kalau mau yang free, yang punya Stockbit. Masuk eksternal community di profil, scroll ke bawah, masukkan kode R41778. Itu harus ada transaksi, akan deposit setiap bulan. Atau kalau mau nggak ribet ya join grup rekomendasi aja ya, nanti dipandu. Itu bisa pakai sekuritas apa aja atau terserah Bapak Ibu ya, seperti itu. Untuk BRPT semoga aja melanjut lah ya, konfirmasi udah lama juga turun. Tapi kalau dilihat time frame, oh ini monthly ya, monthly-nya belum, monthly-nya masih sideways. Kalau menurut saya monthly-nya ini kelihatan kok, monthly-nya ini akan bertahan. Ini dia baru aja breakout pola descending triangle, ini retest saja paling ya 900 lah, sideways rebound lagi, tembus nanti akan potensi all time high juga nih BRPT ya, tapi time frame-nya lebih lama. Seperti itu aja untuk BRPT. Langsung saja ke selanjutnya. Ada brand yang ditutup di harga 6.200 menguat 2,47%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikannya, brand juga berhasil break ya. Cuman naik brand ini kalau Bapak Ibu perhatikan volumenya makin berkurang, hari naik berkurang. Takutnya tiba-tiba dibuang. Memang ada big akumulasi dari broker-broker yang jarang dipakai retail. TP, BK, AK, BB. Hari Jumat ini juga TP itu beli 15 miliar, BK beli 7,5 miliar, AK beli 6,9 miliar, BB beli 2,6 miliar. Ya, jadi besar. Tapi kalau menurut saya nggak jauh lagi naiknya. Masih bisa turun. 6.500 itulah. Kalaupun naik 5%-an mungkinan segitu. Ya, tapi kurang ideal kalau Bapak Ibu baru mau beli harga sekarang. Karena juga naiknya dengan volume makin mengecil. Berarti itu kan buying power kurang. Memang kalau dilihat time frame weekly-nya, volumenya meningkat. Dan dia berhasil break. Tapi rawan lah kalau Bapak Ibu baru mau beli harga sekarang. Seperti itu aja untuk brand. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1.480 menguat 1,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Antam di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Antam belum juga, masih sideways. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Nih kalau mau pakai support 1.460 boleh ya. Resistennya 1.580 boleh seperti ini ya, tapi semestinya dia itu di bawah 1.500 tuh agak rawan. Kalau dia turun Senin mending jual 1% aja turun atau 2% aja udah buang dulu, karena ada indikasi bisa jadi double top juga, masih bisa turun. Kemana turunnya bisa agak jauh nih, apalagi kalau ISG crash, koreksi yang cukup dalam misalnya di Maret ini terjadi benar. Pokoknya pasti ada koreksi nggak? ISG pasti ada koreksi. Kalau Maret ini digas lagi ya April. Pokoknya 2 bulan ini ada potensi lah untuk koreksi. Nah ini arahnya tuh bahkan 1.300 sampai 1.280 tuh. Ya harus rebound juga Antam kalau mau bertahan. Memang ada small distribusi. Belum oke nih Antam seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 4.100 menguat 1,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Inco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Inco yang waktu kemarin hari Senin itu divestasinya di harga 3.050 ya. Dan sekarang 4.100, naik-naik aja ya. Luar biasa nih Inco. Ya tetap hot aja lah Bapak Ibu ya. Karena dia masih bagus, kembali di atas 4.000. Tapi ya ada big akumulasi ya, aman-aman aja sebenarnya. Tapi yang jadi permasalahan dia naik dengan volume makin berkurang dan ada candle hammer di area resisten. Kalau dilihat time frame daily-nya sideways dengan range pendek, takutnya tiba-tiba dibuang gitu aja ya. Hati-hati lah untuk Inco. Kalau yang belum punya mending wait and see atau stop loss jebol 4.000 udah, tapi janganlah daripada maksa. Seperti itu aja untuk kalau saya sih wait and see lah, harga nanggung sekarang. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 575 menguat 0,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya TINS diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Waduh, TINS open gap down tapi tarik naik. Kondisi sekarang janganlah ya. Bahaya nih kalau dia open gap down naik tuh biasa naik dikit terus diguyur lagi ya. Belum lah, reversalnya tunggu di atas 600 saja lah. Atau trading pendek lah Bapak Ibu. Kalau dapat di 550, 560 bisa jualan. Atau besok kalau rebound Senin jualan di atas. Gitu aja. Kalau mau beli di 550.
Atau sekalian 540 gitu aja, jebol 540 jual gitu aja ya. Jangan beli di tengah-tengah seperti ini, agak nanggung. Mending sekalian nanti tunggu dia reversal. Reversalnya di mana? Kalau dia sudah konfirmasi breakout 600 baru reversal. Kita lihat kapan untuk tin. Selama belum ya tektokin aja beli di bawah. Mungkin gak sih dia breakout minggu depan dan reversal? Ya kecil kemungkinan, tapi ya bisa aja. Ya kita lihat lah nanti gimana respon market ya. Seperti itu aja untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup menguat 2,94% ke harga 1.750. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Akra berhasil breakout. Wah mantap Akra. All time high ya Akra. Ya volume juga meningkat. Ya gas lah Akra ya. Kemana arahnya rounding bottomnya ini? Minimal sudah tercapai sepertinya. Sedikit lagi 1.800 lah. Arahnya minggu depan 1.800. Lebih enggaknya kita lihat aja. Kalau ditanya boleh beli, jangan maksa-maksa beli harga sekarang. Berharap kemana? Berharap ke 2.000. Kondisi sekarang susah. Tapi ya mungkin aja. Cuman harga gak ideal kalau mau beli ya. Seperti itu aja untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 510. Terkoreksi 0,97%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ESA didistribusi. Langsung saja ketarikannya. ESA belum kemana-mana juga. Kalau menurut saya belum lah. Daripada beli ESA mending skip aja dulu. Cari saham lain aja. Nah apalagi candle time frame weekly-nya arahnya turun dengan volume besar. Mungkin minggu depan Senin uji support dulu 500 kita lihat jebol nggak. Gitu aja untuk ESA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di 885. Terkoreksi 1,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya NCKL ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tadi NCKL kayaknya bagus, sideways-nya bagus. Di atas 850 oke lah. Bisa jadi ini nanti gambarnya pola pattern flag atau bullish penan ya. Oke nih. Kalau dia tembus 900 lagi digas minggu depan. Kayaknya ya menarik nih. Harga beli sekarang ya agak nanggung memang. Tapi ya pakai 850 itu aja supportnya. Gagal bertanda di situ jual aja nih. 850 pakai. Gagal jual. Itu aja ya. Untuk trend jangka pendek kalau mau pakai press dan mau hot silakan juga nggak ada salah. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar trading menurut saya daripada rugi waktu jual dulu ya. Kalau misalnya dia melanjutkan penurunan nggak terlalu dalam tuh menarik. Senin tuh bisa buy on support tapi disclaimer untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.